Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Mari bersama-sama kita mulai peribadatan kita pada hari ini, Minggu 18 April 2021, dengan menggunakan liturgi Minggu ketiga. Sebelum bersama-sama kita mulai peribadatan kita, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing di dalam saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita mengucapkan votum dan salam. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus yang Maha Mulia dan Agung. Kami rindu mengenal lebih dekat kepadamu, ya Yesus. Bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita awali peribadatan kita dengan menyanyikan pujian Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan masuk dalam peribadatan, kiranya Engkau berkati setiap kami, supaya kami dapat bersama memuji dan meninggikan nama-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam litani pengakuan dosa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kasih setiap waktu. Ampunilah dosa kami. Mampukan kami dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga hidup kami selalu dalam kebenaran kasih Tuhan setiap waktu. Sekarang kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Untuk menanggapi berita anugerah, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pujian bersautan. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan bimbingan kasih Tuhan. Bimbingan untuk masa muda kami, masa muda dengan aneka warna kehidupan,
suka duka datang silih berganti. Ya Tuhan, masa muda kami ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan tepat waktu. Oleh karena itu, berikanlah kami kepekaan hati oleh Roh Kudus Tuhan, agar hidup masa muda selalu dalam arahan kasih Tuhan. Untuk menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kesanggupan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita yang terbagi ke dalam doa bagi bangsa dan negara, doa bagi gereja dan komisi, dan doa bagi studi dan orang tua. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara ini, semoga bangsa dan negara ini lebih maju, lebih makmur, dan lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Berkati juga semoga corona lekas hilang dan ekonomi negara ini segera pulih kembali. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk gereja dan komisi Tuhan. Tolong berkati gereja kami, GKJ Magelang, supaya gereja kami semakin besar dan dapat digunakan untuk beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang telah kami rasakan hari ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk studi kami yang saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami, lindungi dan sertai orang tua kami ya Bapa, agar tetap sehat di saat masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang didasari dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan lagu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita bawa persembahan syukur kita ke dalam Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan dan doa kami dalam tangan kasih-Mu. Amin. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Fajar. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Fajar. Mari sahabat muda, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman kami untuk bersekutu di dalam ibadah pemuda hari ini. Kami bersyukur setelah satu pekan ini kami berada di dalam kegiatan kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing, dan hari ini kami akan sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami dan curahkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat yang ke-17, tetapi akan saya baca dari ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Akan saya ulang di ayat yang ke-17, Roma 1 ayat 17, demikian, sebab di dalamnya, di sini yang dimaksud di dalamnya adalah Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan hari ini kita bisa bertemu kembali. Menjalani hidup kekristenan itu tidak mudah, karena kekristenan bukanlah suatu permainan, tetapi adalah suatu medan pertempuran. Terlebih lagi hidup di zaman sekarang ini, di mana banyak ilah-ilah dunia
yang siap menjerat dan menyeret orang-orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan teguh terhadap Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan kuat terhadap kebenaran Injil, seperti Lukas 6 ayat 49, sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saat ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai bimbang dan terpengaruh berbagai macam angin pengajaran yang menyesatkan. Saat ini dalam masalah atau kesulitan, mereka tidak lagi lari kepada Tuhan atau meminta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi lebih memilih mencari pertolongan atau nasihat kepada orang pintar atau juga paranormal. Nah, pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik." Bisa dilihat di Mazmur 1 ayat 1a. Karenanya jalan orang fasik menuju kebinasaan. Itu ada di Mazmur 1 ayat 6b. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh main-main dengan keyakinan iman kita. Sekali kita percaya kepada Kristus, jangan sekali-kali mundur, apalagi meninggalkan Kristus. Hingga saat ini banyak orang Kristen yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga kekristenan mereka hanya sebagai predikat saja. Akibatnya mereka belum sanggup melihat perkara-perkara dalam hidup ini dengan mata rohani. Apalagi peperangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Maka sangat perlu kita menggunakan senjata roh untuk melawannya, yaitu firman Tuhan. Jika kita menggunakan firman Tuhan, dengan sendirinya kita harus punya keyakinan yang kuat atas firman itu. Namun jika kita sendiri tidak meyakininya, maka musuh akan menertawakan kita. Bagaimana yakin bila kita sendiri jarang membaca firman-Nya? Kita harus seperti Paulus yang yakin akan kebenaran dan kuasa Injil, sehingga dia sanggup berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya." Tuhan melalui firman-Nya itu adalah keselamatan kita. Nah, sudahkah kita tinggal di dalamnya sehingga kita beroleh keyakinan? Amin. Terima kasih Pak Fajar atas pelayanan firman-Nya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam saat teduh. Firman Tuhan meneduhkan hati, firman Tuhan memberi kekuatan dalam hati. Kami bersyukur Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya, kita akan bersatu dalam doa menutup peribadatan kita pada hari ini.
Mari kita bersama berdoa. Mengucap syukur kami Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dalam sepanjang peribadatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami terima dalam ibadah kami ini, sehingga firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Fajar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus hidup dalam jalan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan masih bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian penutup, Tak Kutaukan Hari Esok. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam menjelang, tapi terang badiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Mari kita masuk dalam salam dan berkat. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Percaya dan berharaplah akan kasih Kristus, karena rancangannya adalah indah dan tepat waktu. Masa muda dan masa depan kita di dalam rencananya. Oleh sebab itu, mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.